Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lutfi Samratul Khaldi. Analisis manajemen inventory dengan metode EOQ pada MT Farm dan perspektif syariah. Manajemen inventory ya. Oke. Analisis manajemen inventory. Perspektif syariah. Sumber sampai ke petugas kamu kerja di sana, Lutfi? Pernah magang, Pak. Magangnya di sana. Oh, magangnya Di Medan. di MT Farm, divisi sektor produksi. Perspektif syariah. Metode EOQ. EOQ itu apa sih? Metode apa sih? Berapa jumlah kuantitas bahan baku yang akan dibeli? Bahan baku, bahan baku. Jumlah kuantitas bahan baku yang akan dibeli jangka waktu tertentu. Jumlah kuantitas bahan baku yang akan dibeli setelah apa pembelian pesanan silakan. Perusahaan harus memastikan berapa jumlah minimum bahan baku yang harus ada sebagai persediaan pengelolaan. Ini berarti perspektif syariah ya. Perspektif syariah atau perspektif apa nih? Mau perspektif syariahnya mau kayak gimana, Fi? Jadi sistem pengelolaannya, Pak. Misalkan di Islam itu kan tidak boleh menimbun barang ya. Jadi pas diwawancara ke sana, ternyata mereka juga nggak nimbun. Jadi mereka bikin olahan dagingnya yang berbentuk kaleng itu tergantung pesanan gitu. Jadi meskipun nanti harga dagingnya naik, mereka nggak menimbun daging banyak gitu, biar orang-orang beli ke dia gitu. Berarti perspektif fikih muamalah aja kali ya. Muamalah kan. Perspektif fikih muamalah ya, karena itu kan nanti melihat dari hal haram ya kan, salah satunya kan tidak melakukan penimbunan kan, terus tidak melakukan jual beli palsu itu kan. Itu kan jadi fikih muamalah. Fikih muamalah ya. Hidup satu pelaksana menggunakan biaya memaksimalkan laba. Tapi kalau EOQ sendiri dia memang terhindar tuh ya dari penimbunan ya dengan metode itu, sehingga penimbunan terus juga pemborosan bahan baku terhindar gitu ya dengan metode ini ya. Jadi nggak belanja lebih gitu, sampai kurang juga stoknya. Nah, mungkin ya terbelakangnya sedikit masukin nih. Ya. Jadi dijelasin dengan metode ini mengandung unsur Islami, yaitu terhindar dari penimbunan sehingga menyebabkan pemborosan gitu kan. Nah, itu dimasukin tuh yang tadi ya nilai-nilai Islamnya itu ya.
latar belakang Pak. Ini yang dimaksud sini nih ya. Tadi 1.2 di sini. Sama-sama. Ini kualitatif ya? Kualitatif ya. Kondisi pengelolaan kerjaan di divisi Intefam, berapa jumlah kuantitas bahan baku, jumlah kuantitas dan baku, kapan pembelian bisa. Oh, ini kayaknya ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini harusnya masuknya di bab 2 nih. Jadi gini, di latar belakang itu tadi ya, pertama kenapa sih kamu ngambil ini, karena tadi gitu kan EOQ ini secara singkatnya ya, alasannya secara singkatnya sangat efisien gitu kan, karena tidak menyebabkan penimbunan dan terus juga tidak adanya pemborosan kan. Nah mungkin itu yang apa namanya yang dibahas ya. Terus juga mungkin gini, lebih kepada ini sini latar belakangnya agak-agak masuk ke bab 2. Jadi lebih ke ini ya, misalkan gini, MT-Farm misalkan ya, MT-Farm ingin memproduksi daging kaleng gitu ya, misalkan 10 kaleng gitu ya. Nah 10 kaleng ini misalkan dalam jangka waktu 1 bulan gitu kan. Nah dengan EOQ jadi itu targetnya itu tercapai gitu loh, nggak ada istilah itu, nggak ada bahan terlalu banyak bahan yang tersisa gitu kan. Nah jadi itu alasan kamu milih judul ini itu benar-benar tertuang gitu ya. Kalau ini yang 1, 2, 3, 4 ini ya, ini lebih kepada ke bab 2 nih ya. Nah di latar belakang ini kamu lebih menceritakan kondisi MT-Farm gitu. Kondisi MT-Farm maksudnya tadi itu kan sebulan dia butuh 10 kaleng ini dia butuh berapa daging gitu kan, berapa kilo gitu ya. Nah dan EOQ ini jadi semuanya itu masuk ke dalam kaleng itu gitu. Jadi nggak ada yang daging yang busuk ya kan, akhirnya nggak jadi terjual gitu kan, atau mungkin terlalu lama menunggu prosesnya ya. Jadi dari segi efisiensinya sama efektivitasnya itu ketahuan. Dan efisiensi itu jadi bahannya itu sesuai ya, efektif itu jadi targetnya itu tercapai ya. Berapa jumlah minuman Bapak yang selesai? Nah ini syariahnya belum ya pertanyaannya, bersama masalah. Ya, misalnya bagaimana sudut pandang syariah terhadap EOQ ya. Manajemen inventory metode EOQ dalam perspektif syariah. Bagaimana manajemen inventory dan metode EOQ dalam perspektif syariah ya, ini ya. Terus tambahin lagi, manfaat penelitiannya jangan cuma satu ya. Manfaat penelitiannya dikit banget. Jadi secara praktisi ya, akademisi sama di kampus. Praktisi ya. Terus akademisi sama dari sisi si mahasiswa itu sendiri. Manajemen lebih mengatur, terus manajemen, pengertian produksi, persediaan, terus electronic order quantity.
ini apa di backspace aja biar naik di sini ya. Satuin aja. Satuin aja. Terus penelitian terdahulu minimal 5 ya. Yang kualitatif juga ya. Maya Oktariani ini perangkat pemikiran penelitian FOQ pabrik nah ini perangkat pemikiran penelitian yang pertama ya, kasih penjelasan ya, jangan cuma gambar ya, kasih penjelasan, dikata-katain ya, kata-katain. Terus apa ya, kayaknya bukan gini deh, menyebutkan ya ini, oh ini katanya bawah ya. Persediaan bahan baku kan dia permasalahannya dari ini kan, dari persediaan bahan baku ini, sediaan terus dengan metode EOQ inventory metode EOQ gitu kan. Nah sehingga apa nih pabrik terusnya bahan baku mentah ya, memang bahan baku mentah dikelola dengan metode inventory EOQ sehingga bahan baku jadi ya, baku jadi terproses ya, secara efektif dan efisien kan. Nah, gini ininya, gini aja. Kan yang jadi permasalahan kan pertama ada bahan baku mentah nih, kan. Gimana cara bahan baku mentah ini bisa terserap semua menjadi daging kaleng itu kan. Nah, dia terserap semua pakai metode EOQ. Nah, sehingga dia secara efisien bahan bakunya semuanya nggak tersisa, nggak ada yang busuk, karena nggak ada penimbunan, terus juga targetnya tercapai. Nah, berarti gambarnya gini aja gitu ya. Nah, kemudian bahan baku mentah metode EOQ, nah, bahan baku jadi terserap ya terproses secara efektif dan efisien. Dijelaskan gimana? Dijelaskan lagi itu. Iya. Pada penelitian ini menganalisa kejadian yang sudah ada, yaitu di MT Farm mengelola bahan baku daging ya, agar tidak terjadi pemborosan. Ini juga melakukan itu dengan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian dengan berjudulnya tulisin ya. Penelitian dengan berjudul analisis manajemen inventory dengan metode EOQ dan bla 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 bla, yang menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, yaitu mengamati fenomena proses pengalengan daging ya, terutama pada masa pandemi ya, terlebih lagi pada masa pandemi, yaitu kurang lancarnya distribusi baik itu dari bahan mentah menjadi barang jadi maupun dari barang jadi kepada konsumen ya. Nah, jadi jelasin tuh ya dari jenis penelitiannya, jangan ya, ini rata-rata teman-teman nih terlalu umum ya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono rata-rata kayak semua ya. Jadi itu dibuat ininya ya, khususnya penelitian deskriptif kualitatif ya benar sih, tapi coba dikasih ininya lah
penjelasannya gitu ya. Waktu dan tempat, oke. Ya. Pengumpul data penelitian wawancara observasi pada ini sih oke. Ya paling gitu ya, Pi ya. Nanti latar belakangnya kamu ubah, melihat fenomena apa sih yang terjadi gitu. Mungkin gini, MP Farm ini ternyata apa namanya, farm apa namanya sih dia namanya apa, apa namanya, farm itu apa, perkebunan apa, peternakan ya, peternakan yang paling efisien gitu kan di antara peternakan yang ada di Pemijahan ya, yang ada di Ciampea gitu kan, di Ciampea. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan kamu tuh kenapa milihnya MT Farm kan. Nah, terus alasannya milih perusahaan itu. Iya. Terus juga MT Farm ini dia satu-satunya menggunakan metode LQ misalkan ya. Terus tidak adanya pemborosan dalam pembuatan bahan jadi ya di MT Farm gitu kan. Nah, jadi itu tuh latar belakang itu ya. Satu dia yang paling efisien, terus kedua dia yang paling apa namanya, yang hanya dia menggunakan LQ, terus LQ-nya juga diterapkan sehingga tidak ada pemborosan. Atau mungkin bisa jadi di Ciampea cuma ada MT Farm doang. Jadi satu-satunya. Nah, kenapa ini? Karena di daerah Ciampea ini dia hanya ada MT Farm ya, tergantung nanti sih kondisinya ya. Itu ya, Pi. Ini Pak, tanda tangan laporan apa? Oh. Ini di sini Iya. Selamat. Ini masih saya nih kan khusus sih soalnya. Yang dulu soalnya. Iya, udah itu doang. Udah. Oke. Ini pulpennya? Ya. Yuk.